Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sekalian, kita bertemu dengan Tonatan TV. Di channel ini saya akan mengupas dan menelusuri satu jejak sejarah yang mana di buku ini, buku Babat Gondowahono yang ditulis oleh Mbah Purwowijoyo tentang Kecamatan Babatan, bahwasanya letak istana Kerajaan Wengker. Mbah Purwowijoyo ini menyetujui bahwasanya letaknya di Desa Kadipaten ini. Nah, ini kalau ini dalam bahasa Jawa ya, tapi kalau di bahasa Indonesianya adalah di buku saya yang judul Kerajaan Wengker sudah saya tulis bahwa saya bagaimana pendapat Mbah Purwowijoyo. Nah, untuk itu kita mencoba Tonatan TV dengan tim kita mencoba menelusuri benarkah Kerajaan Wengker atau Istana Raja Wengker itu terletak di Kelurahan Kadipaten. Mari bagaimana penelusuran Tonatan TV tentang Kerajaan Istana Raja Wengker ini, bukti dan apa saja yang berada di sekitar yang disebut Mbah Pur Istana Raja Wengker ini. Monggo. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Rahayu. Sahabat sekalian, saya berada di Makam Ilalang bersama dengan Pak Pak Kusdian, yang kita sama-sama akan menelusuri jejak apakah Kadipaten ini seperti yang dikatakan Mbah Purwowijoyo bahwa sisa atau bekas istana Kerajaan Wengker. Mari kita lihat di inilah Makam Alang-Alang atau Makam Ilalang. Di sini merupakan petilasan dari Mbah Aneng menurut penuturan orang tua di sekitar makam. Di lokasi makam Alang-Alang ini ditemukan berbagai benda kuno yang berhasil kami telusuri dan bentuk-bentuk batu atau benda yang mencurigakan. Ini salah satu batu nisan yang dimasukkan batu nisan, tapi bentuknya seperti ini. Di makam Alang-Alang atau lokasi yang katanya sebagai petilasan Mbah Aneng sing bagian kulon, banyak benda-benda pecahan-pecahan gerabah. Juga batu bata yang berukuran jumbo yang tertancap di tanah atau yang sudah tergeletak di tanah. Ini yang kecil atau yang sedang. Sedangkan masih ada lagi yang besar yang berukuran 20 cm. Ora ketok. Mana mudah temu di Pak, nemu duit Pak. Kula nemune dhuwit niki metu sedane niki. Pak anu niki. Pak. Niku berupa dhuwit pun kawak. Duit godok, duit apa? Duit gobok. Dhuwit gobok, nggih termasuk niku kalian tetan-tetanan napa niku guci-guci tak sempun pecah. Niku pun kelompoknya nanti. Ini salah satu alat tukar kuno yang ditemukan di makam Alang-Alang. Tidak hanya ini sebetulnya, masih banyak tapi tidak bisa dibawa. Alat tukar ditemukan pada kedalaman tanah 2 meter. Selain berbagai gerabah, uang kuno, di sini juga ditemukan batu bata dengan ukuran besar.
yang lebarnya lebih dari 20 cm. Mbah Aneng yang diceritakan masyarakat, kematiannya pun mati mokso pada masa itu, sehingga yang ada sekedar petilasan. Ini adalah lokasi makam Soguno. Ini ditemukan patung yang disebut Cok Gembung atau Recok Gembung yang sekarang berada di depan pendopo Kabupaten Ponorogo. Di lokasi makam Soguno tidak banyak kami temukan berbagai benda purba. Namun di makam Soguno terdapat makam Raden Mas Surawijoyo I dan Nyi Raden Surawijoyo I. Tidak jauh dari makam Soguno terdapat satu lokasi yang dulu ceritanya tempat ditemukannya Cok Gembung. Di lokasi ini kami sempat lama dan sempat bertanya-tanya tentang keberadaan atau sisa bebatuan yang ditinggalkan oleh Cok Gembung atau Recok Gembung atau Arca Buddha. Dari sini juga kami mendapatkan cerita tentang berbagai keadaan yang berada di sekitar Soguno, tempat di mana ditemukan Arca Buddha, dan bagaimana kondisi budaya masyarakat yang ada saat ini. Selain sebagai pengrajin batu bata, ada sebuah cerita menarik di mana bila terjadi pementasan ketoprak di daerah Kadipaten di sekitar Soguno, tidak boleh menampilkan seorang adipati atau tokoh adipati. Berarti lah nangkap toprak mboten asar jejerne adipati. Ceritane ngoten guys, soalnya jeneng ngembang kalau Keren mriki. arane adipati sing gugur enten daerah. Nate Soguno niki. Soguno Nggih. niki. Makame ini kula ki Lurah Sino. Lurah Sino nggih. Sedangkan Mbah Suryati yang tidak jauh dari lokasi makam Soguno menceritakan keadaan makam Gedong atau makam Raden Mas Surawijoyo I ini. Siapakah beliau sebenarnya? Mbah Suryati ini mengatakan bahwa Raden Surawijoyo adalah pengendara dokar atau cikar yang bisa menempuh waktu Banyuwangi Ponorogo hanya 1 malam. Beliau adalah seorang empu. Sedulurku sekalian, demikian dulu penelusuran istana Raja Wengker. Besok akan kita sambung lagi. Teriring ungkapan ono rino, ono upo, ono awan, ono pangan. Kami mengucapkan salam budaya, rahayu.